Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan balasannya dengan kelipatan yang banyak. Inilah surga karena amalan kalian. Siapa itu yang melapangkannya? Apakah rezeki kita yang lapang itu karena kecerdasan kita? Karena bisnis kita? Rezeki itu tidak terkait dengan kecerdasan. Seandainya rezeki itu terkait dengan kecerdasan, niscaya binatang itu tidak akan dapat rezeki. Suruh sedekah, enggak sedekah-sedekah, maka Allah sampai menggunakan redaksi pinjam. Sekaligus redaksi ini untuk menunjukkan betapa sayangnya Allah. Contohnya begini. Anak kita bilang gini, nak, kalau ada pengemis lewat nanti kalau kamu kasih, saya beliin sepeda, nak. Bener Bi? Bener. Tiba-tiba kita masukin uang 5.000 ke kantongnya tanpa dia sadari. Lalu lewat pengemis, oh dia ngerogoh kantong dia. Lalu dia lihat ada uang, dia kasih. Lalu setelah dia ngasih, Abi mana sepedanya? Katanya kalau aku sedekah kasih sepeda. Lalu kita bilang, nak, disebabkan kamu bersedekah, kamu dermawan, maka Abi akan beliin sepeda. Pertanyaan saya, siapa yang dermawan di situ? Bapaknya atau anaknya? Halo, bapaknya atau anaknya? Hah? Kok ini masih khilaf di sini, gimana sih? Bapaknya kan? Nah, siapa yang memberi kita uang? Memberi kita rezeki siapa? Kalau demikian, siapa sesungguhnya yang meminjamkan itu? Lu pakai bahasa seperti itu. Siapa sesungguhnya yang bersedekah itu? Nah, sudah nyambung? Cuma Allah pakai bahasa yang sangat indah. Luar biasa ya. Maka Allah seringkali mengatakan, inilah surga karena amalan kalian. Wah, sama kata kita tadi. Nah, inilah sepeda balasan bagi sedekahmu, nak. Nyambung ya? Sama Allah katakan, inilah surga balasan terhadap kebaikanmu. Padahal siapa yang baik sebenarnya? Subhanallah. Nah, ini selingan aja, tidak terkait dengan qabid basit. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan balasannya dengan kelipatan yang banyak. Udah kelipatan disebut banyak lagi. Lalu Allah menyebutkan Asmaul Husna yang terkait dengan Al-Qabid Al-Basit. Wallahu yaqbid. Nah, ini kata kerja. Kalau Al-Qabid kata sifat, Al-Basit kata sifat. Ini kata kerja tapi pelakunya Allah. Jadi ditemukan tidak dalam format kata sifat, tapi ditemukan dalam format kata kerja yang pelakunya Allah. Wallahu yaqbid. Allah yang menyempitkan. Wa yabsut, dari kata basit, melapangkan. Nah, jadi di Quran ditemukan nama Allah Basit dalam format kata kerja yang pelakunya Allah. Dalam hadis ditemukan nama Allah dalam format kata sifat atau subjek sebagai pelaku. Al-Qabid Al-Basit. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha menyempitkan dan maha melapangkan. Dari sini kemudian kita belajar apa yang dimaksud menyempitkan melapangkan, apa objeknya? Objeknya macam-macam jamaah sekalian. Bisa objeknya soal rezeki. Jadi kalau dikaitkan dengan rezeki, maka makna Al-Qabid ini Allah Al-Qabid yang menahan atau menyempitkan rezeki. Berarti Al-Basit berarti Allah yang membentangkan dan melapangkan rezeki, gitu ya.
Nanti ada konteks yang lain. Tapi kita bahas dulu maha menyempitkan, maha meluaskan. Apa ya Ustadz maha menyempitkan? Konteksnya bisa rezeki. Al-Qabid, dia yang maha melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki. Al-Basit, dia maha melapangkan rezeki. Berarti kalau rezeki kita lapang, siapa itu yang melapangkannya? Apakah rezeki kita yang lapang itu karena kecerdasan kita? Karena bisnis kita? Sudah terbukti banyak orang yang bisnis. Banyak orang yang pergi pagi pulang petang. Apalagi? Saking seringnya jalannya macet, pantat panas katanya. Macet pak. Pendapatan pas-pasan, pala puyeng-puyeng. Banyak orang yang melakukan bisnis bertahun-tahun, tapi ternyata tuh biasa-biasa aja. Ada yang baru mulai, langsung naik daun bisnisnya. Bahkan ada orang yang betul-betul sama produknya sama, sama-sama soto Argas. Ada yang jual soto Argas di sini. Yang masak sama, tempatnya pun kriterianya harus sama. Kayak beberapa produk Zionis itu kan, biasanya dia standarnya sama. Tempatnya harus kayak gini, memenuhi syarat begini, ya kan? Lingkungannya seperti, masaknya pun standar, udah pakai mesin, panasnya seperti apa, sudah seperti itu Pak. Tapi pendapatannya bisa berbeda antara satu tempat lokasi dengan lokasi yang lain, bisa berbeda. Apalagi kalau lokasinya udah beda. Ya, mie ayam pinggir jalan, mie ayam di mall, biasanya yang laku yang mana tuh? Padahal sama-sama mie ayam, pas udah ke mall kok beda rasanya katanya gitu. Oh beda rasanya karena lebih mahal kalau di mall kali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki yang lapang, sekali lagi bukan karena kecerdasan kita. Sudah banyak Pak bisnis-bisnis besar yang sudah sampai puncaknya lalu menjadi apa? Bangkrut. Kita nggak usah sebut deh. Banyak nggak bisnis-bisnis besar yang tadinya betul-betul menjadi apa? Penguasa di pasarnya. Di hari ini kemudian dia menjadi bangkrut. Dulu kita tahu misalkan Telkom itu rajanya dulu, betul ya? Sekarang kalah sama anak perusahaannya bernama Telkomsel. Jadi kalau kita lapang rezeki, Allah lah yang melapangkannya. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Allah ingin melapangkan rezeki, orang akan mendapatkan rezeki luar biasa nih di negara miskin. Ada enggak orang Indonesia yang pergi ke negara kaya tapi duitnya juga enggak banyak? Ada enggak? Halo? Pergi ke Amerika misalkan, pergi ke Australia misalkan, tapi ekonominya standar aja, biasa sama kita. Ada enggak? Ada enggak orang asing, negara dia negara maju, tapi dia ke Indonesia, dapat rezekinya di Indonesia lebih banyak? Ada enggak itu? Salah satu contohnya Pak, yang nyari duitnya di Indonesia James Wee Pak. Siapa? James Wee. James Wee itu seorang motivator asal Singapura. Nyari duitnya di mana? Jadi kalau Allah ingin melapangkan rezeki, Allah berikan ide-ide yang cemerlang buat itu. Coba ada enggak, mohon maaf nih, tukang sayur asem kaya? Sayur asem Pak. Oh pakai nyebut dia, nanti kasih tahu ya. Ada juga di Pondok Jaya di situ. Ada enggak tukang nasi uduk kaya? Tukang bubur ayam kaya ada enggak? Profesor miskin ada enggak? Dokter miskin ada enggak?
Rezeki itu tidak terkait dengan kecerdasan. Seandainya rezeki itu terkait dengan kecerdasan, niscaya binatang itu tidak akan dapat rezeki. Maka dengan begini kita sadar bahwa kalau kita kaya itu bukan karena kamu hebat, tapi Allah lah yang melapangkan rezeki kepadamu itu. Nyambung ya? Oh, saya sekolahnya di luar negeri. Saya punya banyak teman yang di luar negeri, Pak. Ada yang dari Belanda, dari Eropa sana. Pulang ke Indonesia biasa-biasa saja rezeki. Ada yang tamat SD, kayaknya luar biasa. Subhanallah. Nah, kalaupun disempitkan rezeki, jangan juga kita menduga Allah itu menghinakan kita. Karena semuanya hidup mati siapa yang menentukan? Kaya miskin siapa yang menentukan? Allah. Maka ketika kita kaya kita mengatakan Allah yang memberikan kekayaan kepada saya. Ketika kita miskin, Allah juga yang kemudian menguji saya dengan kemiskinan. Jadi miskin bukan tanda kita dihinakan. Kaya bukan tanda kita dimuliakan. Qarun kaya enggak? Qarun kaya enggak? Kaya. Firaun kaya enggak? Apakah mereka dimuliakan? Bukan berarti orang kaya dihinakan, karena ada yang kaya juga, orang-orang soleh. Nabi Sulaiman kaya enggak? Nabi Daud kaya enggak? Nabi Yusuf kaya enggak? Nah, berarti kalau orang kafir ada yang dikayakan, orang beriman ada dikayakan, ini bukan tanda spesial. Apa tanda orang itu spesial di sisi Allah? Ketika orang ini dimudahkan untuk taat, itulah orang yang spesial di sisi Allah. Karena Allah tidak akan memberikan ketaatan kepada semua orang. Allah memberikan dunia kepada semua. Si kafir diberikan kekayaan, si muslim diberikan kekayaan, tapi Allah tidak akan pernah memberikan ketaatan amal soleh kecuali kepada siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita mau tahu saya ini spesial atau tidak, kita ini spesial atau tidak, lihatlah apakah Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi objek yang pertama adalah terkait dengan rezeki. Allah menyempitkan rezeki dari orang-orang yang dikehendaki dengan kelembutan dan